Selamat malam. Hari ini saya tampilannya beda karena abis di make upin sama make up artis ya, Manglingi by Indah. Hari ini saya nggak mau ngomongin, mungkin nggak ngomongin pace atau ngomongin energi harian karena besok hari Sabtu ya. Yang jelas hari ini energinya bagus ya. Ya, kucingnya lupa dikeluarin. Iya, make upnya bagus, kayak nggak make up ya. Tapi prosesnya juga lama juga. Tapi kita tadi sambil ngobrol sih. Hai Leni. Jadi kelihatan beda karena habis di make upin. Lupa ngeluarin kucing. Ini yang make upin. Yang make upin Manglingi by Indah. Ternyata juga agak-agak indigo. Jadi seru banget tadi ceritanya. Mau bahas apa ya? Tadi yang udah nyobain. Udah ada yang nyobain Precious Light nggak? Jam Precious Light jam 1 sampai jam 3 sore. Iya nih yang make upin yang bagus. Cijes. Oke. Mungkin mau ngebahas tentang manifestasi ya, terutama dengan cakra. Jadi di dalam tubuh kita ini kan sebenarnya ada banyak cakra, ada 108. Ya, Uri udah gimana tadi habis jam 1 jam 3 pengalamannya? Kalau saya ngelihat higher self saya, sepertinya, soalnya cantik banget tadi itunya. Yang saya lihat. Jadi nanti kan tanggal 18 September saya mau bikin webinar gratis ya tentang bagaimana caranya mengubah cara pandang yang kayak ketakutan rezeki kita akan rebutan rezeki, kayak zaman dulu katanya kalau telat di rezeki kita dipatok ayam gitu ya. Makasih Mbak Enggar. Nah, ternyata kan sebenarnya setiap orang sudah punya rezeki, jodoh, dan segala macam masing-masing ya. Cuma tinggal gimana caranya kita untuk menjemput rezeki tersebut sama mengubah persepsi. Biasanya orang suka berpikiran, oh kalau anak orang kaya pasti akan kaya, kalau anak orang miskin pasti titik-titik. Padahal itu sebenarnya enggak. Itu kayak kita sudah memvonis sebelum kita mencoba kayak gitu kan ya. Jadi yang akan dibahas di 18 September itu adalah itu, terutama kita akan ngebahas tentang fungsi cakra ketiga ya, yang warnanya kuning di perut bagian atas. Ini adalah cakra solar plexus. Kalau pakai batu di kristal bukan batu ya. Ada Leni ini penyiar yang banyak pengalaman ya di radio, sekarang udah ke TV ya. Leni ternyata suka sama kristal juga. Kayak koleksinya lebih banyakkan dia daripada saya. Nah, kalau untuk solar plexus ini penting karena ini yang membuat kita mencintai siapa diri kita, yang membuat kita merasa berharga, yang membuat kita menerima diri kita ya apa adanya. Apa adanya bukan berarti kita pasrah, tapi kita bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan diri kita sendiri kayak gitu ya. Terus jadi cakra solar plexus ini berkenaan dengan mencintai diri kita, percaya diri, kemampuan manifestasi juga. Makanya penting banget supaya cakra ini juga diaktifkan ya. Kalau cakra ini aktif, gimana sih reaksinya seperti itu? Kalau misalnya mau meditasi bisa, kalau mau lebih cepat, kalau saya biasanya di telapak tangan saya taruh solar plexus di hati, karena cakra heart ini kan, cakra jantung ini kan menghubungkan antara badan dengan jiwa kita, jadi mesti kebuka ya. Terus kalau yang kiri saya taruh batu sitrin bisa, atau green aventurin ya, kayak gitu. Biasanya saya meditasi kayak gitu, kayak tadi juga saya nyoba, saya juga begitu meditasinya. Halo, tadi saya meditasinya adalah di kanan saya pakai rose quartz, terus
di kiri di kiri saya taruh di solar plexus, di solar plexus. Saya pakai sitrin, ditaruh ditaruh yang batu ya, bukan yang gelang, yang masih apa mentah, saya taruh di sini. Selama meditasi begini aja biar lebih cepat. Hapus, jangan hapus. Jadi lebih cepat kayak gitu ya, jadi lebih cepat kayak gitu. Kalau mau make kalau mau make apa namanya eh tadi apa namanya kristal gitu ya. Aduh Pus, jadi lupa nih Pus. Saya kan bukan penyiar pengalaman nih Pus. Banyak blank ya Pus. Ya kayak gitu. Jadi teman-teman, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Berarti harus lebih kerja keras lagi supaya bisa lebih cepat. Nah, terima kasih Mbak Gebi. Jadi apa sih ciri-cirinya apa namanya cakra solar plexus kita kebuka dan sudah seimbang. Jadi nggak terlalu over. Jadi sama ya kalau di Pace atau di metafisika Cina itu semuanya harus seimbang, nggak boleh berlebihan. Gimana sih ciri-cirinya cakra solar plexus kita sudah seimbang dan terbuka? Jadi kayak apa? Kayak lotus ya, kayak lotus jadi kebuka semua gitu. Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama adalah pikiran dan juga badan terkoneksi ya kayak gitu. Ini ada muanya nih, Manglingi by Indah. Jadi Manglingi bener emang. Gak kalah cantik sama Sipus. Sipus kan katanya cantik dia. Ini Manglingi by Malingi underscore by Indah. Makeupnya jagoan banget ya. Jadi tadi satu cirinya adalah antara pikiran dan badan terkoneksi ya Pus ya. Terus yang kedua adalah pikiran kita bisa terwujud kayak manifestasi. Misalnya kita Mbak Indah pengalaman sering kayak gitu, habis mikir terus kejadian kayak gitu. Misalnya bayangin temennya misalnya jadi lebih kaya, ternyata kejadian juga kayak gitu. Dan kebetulan misalnya kalau orang-orang yang inner strength-nya adalah chief ya Pus ya, itu lebih cepat lagi. Nah jadi itu. Lupa belum makan ya, belum makan, bosku pergi gitu. Ya terus yang kedua adalah pikiran kita bisa lebih terwujud ya, cepat termanifestasi dalam alam nyata. Yang ketiga adalah kita jadi lebih memprioritaskan kesehatan dan juga kedamaian hati kita, inner peace ya gitu, kayak Kung Fu Panda, bukan Kung Fu Cat gitu ya. Terus yang keempat adalah jadi lebih percaya diri dan nggak insecure lagi, lebih merasa aman dengan diri kita. Jadi kalau misalnya harus sendirian juga nggak masalah, ngadepin teman-teman yang mungkin kayaknya sih nggak nerima kita juga nggak masalah. Kita percaya diri aja gitu. Kita merasa aman, nyaman dengan diri sendiri ya. Yang kelima adalah lebih punya kekuatan kayak mighty gitu ya. Lebih punya kekuatan untuk bisa mengubah hidup kita dan juga mengubah diri kita. Kalau di Tongsu itu ada namanya life governor. Kalau kita pakai itu, kalau kita menggunakan waktu dengan energi tersebut, kita lebih bisa cepat Masya, biar dikasih makan. Lupa ngasih makan dulu, Bos ya. Jadi kayak life governor kita jadi lebih lebih percaya diri, lebih punya kekuatan, kita muncul lagi untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah diri kita. Mungkin ada kebiasaan yang udah nggak bagus lagi, atau kita terlalu pasrah orangnya, atau kita nggak menghargai diri sendiri. Ada banyak ya yang perempuan single, mungkin termasuk saya gitu ya dulu, kayak kayaknya I'm not worthy to be loved gitu, kayaknya kayak gitu. Ya ilah Bus. Kayak ada yang kayak gitu kan, masa sih gue dapat perhatian, dicintai sama si X, kayak gue bukan apa-apa kayak gitu kan. Ada ya perempuan atau laki-laki juga yang seperti itu.
I'm not worthy to be loved ya, kayak push ya push kayak gitu. Itu juga termasuk berarti solar plexusnya masih belum. Saya juga dulu kayak gitu. Reaksinya apa ke fisik adalah sakit mah menahun. Itu dulu saya. Terus yang berikutnya adalah kita jadi punya apa namanya life goals ya, jadi punya life goals ya, kayak anak-anak generasi milenial atau generasi Z, apa-apa hashtag apa namanya, relationship goal, life goal, segala macam. Tapi sebenarnya bukan itu sih ya. Dan kita jadi berani untuk mencapai apa yang kita cita-citakan kayak gitu. Yang ketujuh adalah jadi lebih mencintai dan menerima diri kita. Jadi itu masalahnya kalau yang ngerasa masih suka sakit mah. Tapi biasanya sakit mah karena ini sih, karena selain telat makan, kalau misalnya bukan karena telat makan berarti karena terlalu cemas berlebihan. Itu juga mesti bisa dibantu sih dengan meditasi juga ya, biar nggak terlalu mudah cemas. Udah, kayaknya itu aja ya Pus ya. Ya, karena aku juga pengen makan. Gitu kata Pusnya. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Nggak ada ya Pus ya. Jangan datang lagi ya Pus. Oke. Jadi hari ini pas kebetulan ada precious light, terus apa namanya, energinya bagus. Tadi pas precious light saya kayak menurut saya sih dapat vision tentang siapa higher self saya. Terus ada yang nawarin untuk make up ya, Mbak Manglini, Mbak Indah. Dan seru banget sama make up, banyak cerita hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, jadi itu adalah ciri-ciri kalau solar plexus kita sudah seimbang, dan biasanya nggak akan lagi muncul sakit mah. Kayak saya dulu sangat tergantung sama penyakit apa, obat mah yang cair itu ya, mesti diminum kayak gitu. Tapi setelah kurang lebih 5 tahun saya udah nggak pernah sakit mah lagi gitu. Karena sebenarnya rutin meditasi baru 2020 ya. Tapi begitu udah mulai, ya minimal saya meditasi juga seminggu sekali dulu ya, itu agak berkurang mahnya, dan setelah itu nggak apa namanya, nggak tergantung lagi sama obat mah. Dan dulu kayak muka ya kempot ya, terus kembung kan kayak gitu mah. Begitu solar plexus kita sudah bagus ya, maka mungkin selain mah juga nggak muncul, kita jadi lebih percaya diri, terus kita lebih menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kadang-kadang ada orang yang terlalu inner kritiknya sangat kuat ke diri sendiri, apalagi orang-orang yang perfeksionis, atau orang-orang yang mungkin waktu kecil mengalami kayak bukan diabaikan secara, mungkin orang tua nggak maksud untuk mengabaikan dia, cuma karena anaknya banyak ya, atau ada kakak-kakaknya lebih membutuhkan perhatian, akhirnya si anak ini kayak kayak diabaikan tanda kutip. Biasanya kayak gitu karena terlalu mandiri. Kadang-kadang kalau dapet pasangan yang terlalu mencintai dia kayak agak aneh kayak gitu. Apa iya gitu ya, gue pantas mendapatkan perhatian ini, apa iya gue pantas untuk mendapatkan cinta kasih dari orang yang luar biasa gitu. Karena biasanya jadi people pleasure sih kalau dari kecil udah terlalu mandiri banget gitu ya. Kayaknya mesti off dulu nih. Sejak rutin meditasi saya sering mimpi keluarga yang sudah meninggal. Biasanya kalau kayak gitu ya, yang sudah meninggal ini jangan diabaikan mimpi yang kayak gitu, karena itu ada tandanya. Artinya dia mungkin belum langsung akan siap. Mohon maaf mungkin agak pro dan kontra gitu ya untuk yang nggak percaya reinkarnasi. Kemungkinan dia masih belum siap untuk melakukan inkarnasi lagi. Sebentar ya, off dulu. Ngasih makan kucing dulu. Dilanjut nanti.